Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 8 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misada Sirait, inilah live update selengkapnya. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 8 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Lantamal 13 Tarakan melalui Satro Lantamal 13 Tarakan berhasil menggagalkan pengiriman kosmetik ilegal keluar Kaltara. Total ada 20 koli atau sekitar 2.228 piece atau paket kosmetik yang berhasil digagalkan keluar Kaltara dari hasil patroli Patkamla Mamburungan pada 23 Februari lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi Pausia melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, Lantamal 13 Tarakan melalui Satro Lantamal 13 Tarakan berhasil menggagalkan pengiriman kosmetik ilegal ke luar Kaltara. Adapun total ada sekitar 22 karung atau beratnya jumlahnya sekitar 2.228 pieces atau paket kemasan kosmetik yang peruntukannya untuk skincare yang berhasil digagalkan dari hasil patroli Patkamla Mamburungan Satro Lantamal 13 Kota Tarakan pada tanggal 23 Februari 2022 lalu. Adapun dikatakan dan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Fauzi, selain 22 karung yang diamankan untuk kosmetik, juga ada sekitar 244 pieces pangan tanpa izin edar, kemudian ada 4 pieces obat tradisional juga tanpa izin edar, dan juga ada sekitar 20 pieces obat tanpa izin edar. Jika di total nilai kerugiannya mencapai sekitar Rp217.575.000. Ada dalam hal ini dan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Fauzi menyerahkan langsung hasil tangkapan kepada Balai POM di Kota Tarakan. Selanjutnya nanti dari Balai POM Kota Tarakan yang akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait hal ini. Adapun kronologisnya sendiri dikatakan dan Lantamal 13 Tarakan, memang kejadiannya pada saat itu Patkamla Mamburungan sedang melakukan patroli laut pada tanggal 23 Februari 2022 lalu. Kemudian menghentikan satu kapal dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan sebanyak sekitar 22 karung yang berisi diduga barang ilegal, dan ternyata hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh BPOM, setelah berkoordinasi dengan BPOM, hasilnya memang kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar, sehingga dikatakan ilegal. Dan adapun terhadap pelaku sendiri, pihaknya masih melakukan pengembangan dan saat ini juga telah dibentuk
Saat ini telah dilakukan pembentukan tim untuk mencari tahu lebih lanjut siapa pelaku, siapa saja pengirim dan penerima dan pelaku utama yang mengirimkan kosmetik ini. Adapun tujuannya ada yang ke Tulung Agung, ada yang akan dikirim ke Makassar, ada yang dikirim ke Jawa. Dan asalnya sendiri ini berasal dari Sebati, Kabupaten Nunukan, dan melalui perairan dikirim menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang. Sementara itu dikatakan Agus Wahyudi, Koordinator Kelompok Substansi Penindakan Kantor Balai POM di Tarakan, mengatakan bahwa memang dominan kosmetik yang paling banyak ditemukan yakni ada dua merek. Yang pertama merek Brilliant Skill Essential yang diproduksi dari Filipina, kemudian kosmetik Tati Skincare yang diproduksi dari Malaysia. Adapun dalam hal ini dikatakan Agus untuk membuktikan bahwa kosmetik ini tidak memiliki izin edar, sudah diperiksa melalui aplikasi BPOM Mobile, dan hasilnya di hasil awal identifikasi diperoleh kedua merek ini tidak terdaftar dalam BPOM atau tidak memiliki izin edar dan juga dilarang beredar di wilayah Indonesia. Dan kemudian lanjut Agus Wahyudi kembali, memang berdasarkan laporan dari BPOM sendiri, kedua produk ini mengandung bahan berbahaya, diantaranya ada hidroquinone, tretinium, dan merkuri. Adapun dikatakan Agus Wahyudi, jika ketiga bahan berbahaya ini digunakan dalam jangka panjang, efek paling parahnya nanti bisa menyebabkan kanker kulit. Demikian rekan. Ya, baik, terima kasih Andi Pausia atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Danlantamal 13 Tarakan serta Koordinator Kelompok Substansi Penindakan Kantor BPOM di Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Tangkapan Kal Patkamla Mamburungan berupa 20 koli alat kosmetik berbagai macam, terdiri dari 2.228 piece. Kemudian ada ini tadi bisa dari Tuan. Hari ini kami akan menyerahkan kepada BPOM Tarakan karena agar nanti dilaksanakan tindakan lebih lanjut untuk proses penyidikannya. Pada tanggal 23 Februari Lantamal 13 dalam hal ini Kal Mamburungan dan tim SAGR-nya Tarakan telah berhasil menangkap atau menghentikan SB Express yang pada saat itu kita coba periksa keseluruhan. Dari keseluruhan kita menemukan kurang lebih 20 koli berupa barang-barang kosmetik ini, yang selanjutnya kita mengajak BPOM untuk menguji atau melihat apakah barang ini ilegal atau tidak. Setelah dinyatakan ilegal, maka pada hari ini tanggal 7 Maret hari Senin jam 15 kurang lebih, kita akan menyerahkan kepada BPOM barang-barang hasil tangkapan Kal Mamburungan ini, Patkamla Mamburungan, agar ditindaklanjuti lebih lanjut proses penyidikannya sehingga ini bisa dikembangkan kembali. Ke depan kita berharap bahwa TNI AL khususnya Lantamal 13 Tarakan dalam hal ini Satrol akan terus bekerja sama dengan BPOM dan instansi yang lain untuk menertibkan atau untuk meningkatkan keamanan di sekitar atau di wilayah perairan Lantamal 13. Melakukan identifikasi produk hasil tangkapan Lantamal 13. Identifikasi produk ini legalitasnya kita melihat dari kemasan dan juga melalui aplikasi Badan POM Mobile. Dari hasil identifikasi kami, semua produk hasil tangkapan Lantamal 13 ilegal atau tidak memiliki izin edar Badan POM dan dilarang untuk beredar di wilayah Indonesia. Produk ini mayoritas adalah kosmetik
Dua di antaranya bisa kita lihat di depan yang berwarna pink. Di sana itu adalah produk Brilliant Skin Essential dari Filipina. Kemudian yang ungu ini adalah produk Hati Skincare dari Malaysia. Kedua produk ini sudah diketahui berdasarkan laporan dari Badan POM mengandung bahan yang dilarang atau bahan berbahaya, yaitu hidrokinon, tretinoin, dan merkuri. Ketiga bahan berbahaya ini dilarang untuk ada di dalam kosmetik. Kenapa dilarang? Karena ketika digunakan oleh manusia pada kulitnya akan menimbulkan penyakit, baik itu iritasi, bahkan yang parah menyebabkan kanker kulit. Oleh karena itu, produk-produk ini dilarang untuk beredar dan diperjualbelikan di Indonesia. Produk ini masuk berdasarkan pendalaman kami, untuk sementara produk ini masuk melalui Malaysia, berasal dari Nunukan dan Sebatik seperti yang dijelaskan oleh komandan, dan dipromosikan secara online. Karena dipromosikan secara online berarti sangat potensial untuk bisa beredar ke wilayah manapun. Dan salah satu dari resip pengiriman kita melihat ini ada yang dikirimkan betul ke Tulungagung, ke Jakarta, ke Sumatera, dan ke daerah Kalimantan lainnya. Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano menyebutkan Kota Jayapura sebagai kota global ataupun kota internasional yang patut dijaga bersama. Hal itu disebutkannya dalam peringatan upacara Hari Ulang Tahun Kota Jayapura ke-112 yang dilaksanakan di Lapangan Trisila Hamadi, Distrik Jayapura Selatan pada Senin 7 Maret. Benhur juga mengatakan Kota Jayapura merupakan jendela dan ikon perubahan, budaya, dan sosial yang patut menjadi cerminan bagi daerah lainnya di Papua. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aldi. Ya baik, Mei dan juga Tribuners melaporkan dari Kota Jayapura, Papua dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Jayapura ke-112. Ini Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano dalam peringatan upacara HUT ke-112 yang berlangsung di Lapangan Trisila Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano menyampaikan bahwa gagasan besarnya terkait dengan pandangan Kota Jayapura ke depan sebagai mindset global ataupun kota internasional. Dalam pengembangan Kota Jayapura sebagai kota internasional ini, Benhur mengutarakan bahwa ada beberapa alasan terkait dengan penyematan Kota Jayapura sebagai kota internasional, diantaranya dilandaskan dari pendiri Kota Jayapura itu sendiri yang merupakan dari kerajaan Belanda. Begitu kemudian dalam perkembangannya Kota Jayapura ini banyak sekali ataupun diduduki oleh penduduk yang heterogen dari berbagai suku yang ada di wilayah Nusantara. Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dalam peringatan upacara Hari Ulang Tahun Kota Jayapura ke-112, Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano berkomitmen untuk terus menggaungkan Kota Jayapura sebagai kota global dan juga kota internasional dalam tentunya untuk merangkul semua suku, ras, dan juga agama yang ada di wilayah Nusantara dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya. Karena Kota Jayapura sendiri merupakan salah satu barometer pembangunan yang ada di Provinsi Papua. Dalam kesempatan di peringatan acara Hari Ulang Tahun Kota Jayapura ke-112 itu juga diberikan penghargaan dari pemerintah Kota Jayapura kepada sejumlah tokoh yang dinilai berkontribusi aktif dalam memajukan Kota Jayapura dan juga berkontribusi untuk pembangunan masyarakat gitu. Di antaranya salah satu dokter yang memang sudah tugas lama di Papua dan ini dikenal sebagai dokter seribu rupiah begitu. Dan juga ada dari pihak tokoh seni dan budaya begitu. Kemudian ada juga dari tokoh olahragawan yang memang memajukan dunia olahraga di Kota Jayapura, Papua. Dan dalam kesempatan itu dengan apresiasinya dan juga terasa terima kasihnya untuk warga Kota Jayapura karena telah menjadi warga kota yang sangat baik, ramah, dan juga welcome pada tamu-tamu, terlebih Kota Jayapura ini telah sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional dan juga Pekan Paralimpik Nasional beberapa waktu yang lalu. Mei, demikian informasi saya dari terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jayapura ke-112 langsung dari Lapangan Trisila Entrop, Kota Jayapura. Untuk sementara kembali ke Mei di studio. Terima kasih Aldi Bimantara atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda.
Ini kegiatan ulang tahun Kota Jayapura dan ini masih dalam suasana pandemi COVID yang melanda Kota Jayapura. Maka kegiatan-kegiatannya kita batasi. Ya, kita tidak melibatkan orang lain. Sesuai dengan instruksi wali Kota Jayapura. Ulang tahun yang ke-12 ini, pemerintah fokus yang pertama penanganan COVID-19, kemudian kesehatan bagi masyarakat Kota Jayapura, supaya masyarakat ini sehat, tidak banyak yang terpapar COVID, dan pembangunan yang kita lakukan ini demi jadi fokus kita adalah penanganan 19 dan kita sudah lakukan sehingga angkanya sudah turun gratis sekarang 500 sekian. Yang kedua yang kita fokus pemerintah kota di usia 12 tahun ini adalah pemulihan ekonomi di Kota Jayapura supaya ekonomi kita ini stabil. Ya. Contoh hotel bisa personalnya baik, kafe-kafe memakan di Kota Jayapura di masa pandemi. Oke, kita dampak dari COVID itu kita tangani, ya, tentunya dampak. Kita memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat di Kota Jayapura. Dan di tahun terakhir kami ini memang dalam situasi pandemi COVID-19 ini dana besar terserap untuk penanganan COVID ini. Ini pembangunan kita tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Tapi kita ada beberapa infrastruktur yang kita sudah selesaikan di akhir pekan ini yang digunakan, yaitu gedung otonom wajah kota. Ada sebagian di sini luas, semuanya sudah masuk ke pelayanannya. Sebanyak 114 pengungsi dari Myanmar etnis Rohingya terdiri dari laki-laki dan perempuan serta anak-anak mendarat di kawasan laut pesisir Gampong Alwe-Buya Pasi, Jangkabiran pada Minggu 6 Maret. Hingga Selasa 8 Maret mereka masih berada di Menasah setempat. Rencana pemindahan ke Lok Semawe pun belum dapat dipastikan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rambi News, Yusmandin Idris, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Yusman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Minggu dini hari jam 3 pagi, satu bot merapat ke kawasan pesisir dan desa Alwe-Buya Pasi. Bot tersebut terus dipantau masyarakat. Apakah bot itu menurunkan barang sesuatu atau tidak. Setelah beberapa saat kemudian, bot itu dilihat dalam keadaan masyarakat mendekat dan melihat bot dalam keadaan kosong. Melihat keadaan kosong, warga terus mencari. Ternyata para pengungsi Rohingya sudah bersembunyi di kawasan Semak Belukar, kawasan dekat desa mereka. Akhirnya mereka kecil setempat melakukan koordinasi dengan unsur Muspika dan turun ke lapangan. Pada paginya mereka langsung diarahkan dibawa ke Menasah tempat yang berjarak sekitar 500 meter di tempat mereka merapat. Di Menasah tempat mereka langsung ditangani, ratusan warga berdatangan membantu sebisa mungkin. Sedang diarahkan, yang perempuan diarahkan ke dalam Menasah, sementara yang laki-laki diarahkan ke balai dekat dalam kompleks Menasah. Penanganan selanjutnya dilakukan, unsur pengungkap Biren datang membawa bantuan berupa beras dan lainnya. Begitu juga masyarakat setempat untuk membantu kebutuhan mereka dan dibuka dapur umum. Selanjutnya penanganan dilakukan, tim medis dari Puskesmas Jangka juga ikut turun langsung memeriksa kesehatan. Dan pada sorenya, tim medis juga turun lagi melakukan vaksinasi dan sekalian rapid test antigen swab terhadap mereka. Hasil dari pemeriksaan kesehatan mereka seluruhnya sudah dilakukan antigen dan negatif. Begitu juga dengan vaksinasi, sebagian mereka sudah divaksinasi selama masih di pengungsian. Kembali ke yang bawah, di mana mereka sudah 25 hari dalam perjalanan dari kamp pengungsian Myanmar yang bergerak ke arah tidak tentu arah, sehingga
merapat ke kawasan Biren. Saat ini mereka masih berada di manasah setempat, yang terus dibantu oleh warga dan juga pihak swasta serta unsur pemerintah. Menyangkut pemindahan mereka sampai siang ini belum bisa dipastikan apakah mereka dipindah ke Teluk Semawe atau tidak, karena belum ada satu informasi yang diperoleh yang bahwa mereka akan segera dipindahkan. Pemkab Biren berharap mereka dipindahkan ke Teluk Semawe karena di Teluk Semawe terdapat satu shelter tempat penampungan para pengungsi. Kondisi saat ini dan dari pemeriksaan mereka juga jatuh sakit. Ada 10 orang yang dikabarkan menderita sakit demam, kemudian influenza dan lainnya. Hasil pemeriksaan observasi dari tim medis, kemungkinan mereka sakit adalah daripada kelelahan dalam perjalanan jauh yang lama, hampir 25 hari di laut, dan kemudian merapat ke Biren. Demikian, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Yusmandin atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Asisten 1 Setdakap Biren. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan adanya pengungsi, pemerintah tahap pertama ya harus melakukan penampungan. Menurut pemerintah nanti apakah kita geser nanti ke Semawe yang memang selama ini dengan pihak imigran dan juga ada NGO UNHCR, bagaimana kelanjutan daripada pengungsi ini. BJA Tours yang melayani perjalanan haji dan umroh siap memberangkatkan jemaah umroh. Keberangkatan perdana di umroh new normal dilakukan setelah keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang penghapusan kewajiban karantina dan PCR bagi kedatangan jemaah haji dan umroh. Dengan peraturan baru ini sangat membantu jemaah haji dan umroh yang akan beribadah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Sriwijaya Post, Leni Juwita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Leni. Kami akan kembali sesaat jeda sejenak. Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. BJA Tour siap melayani perjalanan haji dan umroh, siap memberangkatkan jemaah umroh. Keberangkatan perdana di umroh new normal ini dilakukan setelah keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang penghapusan kewajiban karantina dan PCR bagi kedatangan jemaah haji dan umroh. Dengan peraturan baru ini sangat membantu jemaah haji dan umroh yang hendak beribadah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Sriwijaya Post, Leni Juwita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Leni. Kumring Ulu mengaku sangat bahagia, sangat gembira dengan menyusul dikeluarkannya keputusan dari pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang menghapuskan karantina kedatangan dan PCR. Saat ini BJA Tour tadi pagi sudah memberangkatkan jemaahnya menuju Jakarta. Keberangkatan sendiri sebelum berangkat jemaah akan dikarantina 1 hari di Jakarta, kemudian akan diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Garuda landing di Madinah. Pemirsa Tribuners, kita informasikan juga bahwa BJA Tour Batu Raja dengan pimpinan Dr. Nur Rois SHMH mengaku sangat bersyukur dengan adanya penghapusan karantina dan PCR ini. Sebab diharapkan dengan penghapusan peraturan ini maka jemaah umroh yang akan menunaikan ibadah umroh tentunya akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk beribadah.
karena begitu tiba di Madinah mereka langsung bisa menunaikan ibadah syarat-syarat rukun umroh, kemudian lebih banyak waktu di sini. Diperkirakan penghematan biaya itu mencapai 10 juta per orang. Nah, dengan dihapuskannya PCR dan tidak karantina lagi, jemaah yang akan berumroh itu lebih bersemangat lagi, lebih giat lagi untuk mengikuti perjalanan umroh ini. Namun untuk saat ini pemerintah Indonesia masih memberlakukan karantina selama 3 hari, 1 hari menjelang keberangkatan, dan setelah pulang ke tanah air juga diwajibkan karantina selama 5 hari. Pemirsa Tribuners, pihak BJA Tour dan pemerintah Republik Indonesia juga mengikuti keputusan yang sudah diterapkan di pemerintahan Kerajaan Arab Saudi dengan menghapuskan karantina dan PCR. Tujuannya agar jemaah yang akan melakukan ibadah umroh itu lebih nyaman lagi, lebih tenang lagi. Dan saat ini menurut BJA Tour, pemerintah Arab Saudi sudah tidak menganggap lagi COVID-19 ini sebagai pandemi. Namun di negara Arab Saudi sudah menganggap pandemi COVID ini endemi, sehingga dianggap sebagai flu dan pilek biasa, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kemudian BJA Tour tetap bersyukur karena pemerintah sudah membuka untuk keberangkatan umroh. Selama 2 tahun belakangan ini, travel yang melayani perjalanan umroh dan haji di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini vakum, tidak melakukan perjalanan umroh mengingat masih masa pandemi COVID. Namun setelah dibuka oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, maka BJA Tour langsung memberangkatkan jemaah umrohnya tadi pagi sekitar pukul 9. Demikian rekan Mei informasi yang bisa kita sampaikan dari Kota Batu Raja. Selanjutnya kita kembalikan kepada Mei. Ya, terima kasih Leni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur PT BJA Tour. Berikut tayangannya untuk Anda. Persyaratan haji dan umroh ini. Ya, alhamdulillah. Nama dulu. Nama saya Nur Rois, ya. Saya pimpinan PT BJA Tours. Alhamdulillah, terhitung mulai kemarin, pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mencabut kewajiban untuk karantina dan PCR saat kedatangan. Jadi sebelumnya jamaah umroh baik dari Indonesia maupun dari beberapa negara yang lain, begitu datang di Arab Saudi, itu selama 5 hari itu diwajibkan untuk karantina. Jadi selama 5 hari dikurung di dalam hotel. Alhamdulillah sejak kemarin kewajiban karantina tadi itu dicabut. Jadi nanti begitu jamaah umroh datang di Arab Saudi, mereka bisa langsung keluar hotel. Jadi biasanya secara normal sebelum adanya karantina, biasanya di Madinah itu ada 3-4 hari. Nah, dengan karantina itu ada 5 hari. Nah, alhamdulillah mulai kemarin begitu jamaah datang, karena karantina sudah dicabut, maka jamaah umroh dari Indonesia itu bisa langsung untuk beribadah di masjid, yang sebelumnya tidak boleh keluar. Kemudian terkait mengenai kebijakan untuk PCR, sebelumnya begitu kedatangan di hotel itu langsung diambil PCR-nya. Setelah diambil PCR, kemudian dikarantina selama 4 hari, nanti diambil lagi PCR lagi. Dan nanti setelah kepulangan akan diambil PCR lagi. Nah, ini alhamdulillah sudah dicabut. Jadi jamaah Indonesia tidak di PCR lagi pada saat kedatangan di Arab Saudi.
Seorang ayah tega menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai pelampiasan nafsunya selama hampir 5 tahun. Pelaku berinisial S berusia 54 tahun, merupakan warga Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku disebut sudah melakukan perbuatannya sebanyak 16 kali kepada anak kandungnya itu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Indra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Indra. Ya, saat ini itu unit PPA Polresta Deli Serdang sendiri masih terus melakukan pengembangan atas kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri. Jadi kasus ini terungkap pertama kali sekitar 2 minggu lalu, di mana pada saat itu korban atas inisial SN ini mengadukan apa yang ia alami kepada temannya, baru kemudian temannya ini selanjutnya mengadukan ke pemerintahan desa. Pada saat itu orang tua atau ibu kandung korban sendiri belum mengetahui, baru ibu kandung korban ini baru mengetahui setelah pemerintah desa memanggil ibu korban ke kantor desa. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, untuk sementara ini ayah pelaku ini, maksud saya pelaku ini sudah melakukan perbuatannya sebanyak 16 kali. Namun kepada kami saat diwawancarai, pihak pelaku ini aku melakukan perbuatannya baru karena sudah terlalu banyak. Ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman seberapa banyak sebenarnya pelaku sudah menggauli atau menggagahi anak kandungnya ini sendiri. Korban ini sendiri adalah anak keempat dari istri kedua pelaku. Pelaku ini sudah 2 kali menikah, pada saat menikah pertama itu meninggal menghasilkan 2 orang anak, dan kemudian pada pernikahan kedua itu menghasilkan 4 orang anak. Korban adalah satu-satunya anak kandung pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Selain ditangani oleh Satreskrim Polresta Deli Serdang, kasus ini juga itu sekarang didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang. Jadi menurut pihak Lembaga Perlindungan Anak, itu kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2018. Artinya pada saat itu korban ini masih SD, sementara sampai saat ini itu korban sudah duduk di bangku SMP. Jadi ibu korban sendiri mengaku kepada LPA, Lembaga Perlindungan Anak ini, bahwasanya ibu korban ini memang selama ini ada curiga. Mengapa? Karena pernah mendapatkan darah di kasur yang selama ini mereka tiduri. Namun karena memang sehari itu pelaku suami ibunya ini dalam sehari masuk sehingga untuk berani dan naik langsung maupun pada suaminya. Ini pihak polisi aku dengan seperti 15 tahun penjara. Di masa ini kepolisian Polres Deli Serdang kami laporan adanya informasi bahwasanya pelaku ini juga selain sering menggagahi anak kandungnya, ini juga melakukan bukan pansek terhadap hewan seperti kambing maupun ayam. Hanya saja pihak kepolisian ini masih terus bisa memasukkannya dalam berita acara pemeriksaan, mengingat kasus yang dilaporkan untuk pelecehan terhadap hewan ini tidak ada laporannya sampai sejauh ini. Saya kembalikan kepada Mei di studio. Baik, terima kasih Indra dari Tribun Medan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. Berikut tayangannya untuk Anda. Dapat kita jelaskan dari Satreskrim Polresta Deli Serdang
sedang menangani dan sudah mengamankan pelaku inisial S, di mana pelaku ini merupakan orang tua kandung dari si korban, di mana pelaku ini sudah melakukan perbuatannya sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, kemarin tahun 2021 terakhir, sehingga total berdasarkan hasil pemeriksaan kami, total ada sampai sekitar sebanyak 16 kali melakukan perbuatan pencabulan, di mana setiap kali si pelaku melakukan perbuatannya selalu melakukan pengancaman dan juga kekerasan, sehingga seringkali berdasarkan keterangan dari saksi dan juga keterangan dari pelaku, si korban sendiri berteriak, namun karena ketidakmampuannya untuk minta tolong, sehingga secara terpaksa melayani apa menjadi keinginan daripada si pelaku. Kemudian awal dari kejadian terungkap, di mana untuk si korban sudah hampir 3 hari tidak pulang ke rumah, sehingga akhirnya diketahui informasi korban merasa depresi, takut melihat orang tuanya, bapak kandungnya yang sering melakukan perbuatan pencabulan. Polisi mengamankan tersangka pembunuhan terhadap calon pengantin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada awal Februari lalu. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi melalui Wakapolres Kompol Hardiman menerangkan tersangka bernama Solah berusia 55 tahun. Disebutkan pula motif perkelahian berujung maut itu lantaran ada dendam di antara kedua belah pihak. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Agung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Agung. Ya, selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners di seluruh Indonesia. Dapat kami laporkan aparat gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Pemulutan mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu 5 Februari lalu. Dapat dijelaskan berdasarkan keterangan polisi bahwa pembunuhan ini berawal dari duel antara kedua belah pihak, antara dua keluarga, dua pasang anak dan bapak begitu, di mana dijelaskan korban pembunuhan ini bernama Dermawan, usia 20 tahun, ketika itu mendatangi dua orang yang sedang membersihkan daun pohon sawit di sebuah sekolah di Desa Harimau Tandang. Ketika itu korban bernama Dermawan ini terlibat percekcokan dengan dua orang tersebut bernama Solah dan Hajrat. Kemudian terjadilah pertikaian dan berujung perkelahian menggunakan senjata tajam, sehingga kedua belah pihak tersebut bisa dibilang saling membacok begitu, hingga menimbulkan korban jiwa bernama Hajrat. Dan setelah itu korban meninggal dunia di tempat. Kemudian dua orang lain juga mengalami luka berat, yakni atas nama Solah dan Dermawan, dan sempat dirawat di rumah sakit di Palembang. Dan juga berdasarkan keterangan dari keluarga korban bahwa korban meninggal dunia bernama Hajrat ini adalah calon pengantin. Dia akan menikah rencananya pada April mendatang. Kemudian juga dari keterangan polisi lainnya dari Satreskrim Polres Ogan Ilir, dalam penyelidikan perkara pembunuhan ini memerlukan waktu karena korban Hajrat, maksud kami korban pembacokan lainnya bernama Dermawan dan Solah ini harus dirawat intensif di rumah sakit di Palembang dan harus melalui proses pemulihan selama beberapa waktu, hingga akhirnya kemarin kedua orang ini dipaparkan di Mapores Ogan Ilir dan sama-sama dijadikan tersangka pembunuhan oleh polisi. Tersangka pertama itu bernama Solah, dijerat pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, dan pasal 170 ayat 3 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan kemudian satu tersangka lainnya, Dermawan juga, yang merupakan ayah korban pembunuhan, juga ditetapkan tersangka. Karena setelah peristiwa duel tersebut, keluarga
tersangka pertama ini juga melapor ke polisi begitu, sehingga tersangka Dermawan dijerat pasal 170 KUHP ayat 2 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini kedua orang yang ditetapkan tersangka telah diamankan di Mapolres Ogan Ilir untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan polisi juga mengimbau kepada warga di daerah yang terlibat pertikaian untuk sama-sama menahan diri agar tidak ada konflik susulan yang terjadi. Demikian rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih Agung atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Ogan Ilir. Berikut tayangannya untuk Anda. Ogan Ilir ya, khususnya Polsek Pemulutan telah menerima LP B06-2/2002 Polsek Pemulutan tanggal 5 Februari 2022 terkait dengan telah terjadinya pembunuhan. Nah, waktu pembunuhan itu yaitu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 10 di Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Di sini pelapornya adalah bernama Marius. Sedangkan yang menjadi korban di dalam pembunuhan tersebut adalah Hajrat bin Darmawan. Pelaku inisialnya SL. Ya. Adapun kronologis kejadian adalah ketika saudara pelaku ini SL dengan temannya bernama Tegar sedang melakukan pembersihan di kebun sawit. Kemudian datanglah korban. Berikut korban Hajrat tadi bersama dengan kawannya bernama Dermawan datang ke tempat itu. Nah, datang ke tempat itu ternyata ada hal-hal yang sifatnya didahului lebih awal. Perasaan hancur dirasakan oleh seorang kakek bernama Nyonyo Usman saat mendengar cucunya menjadi korban pembunuhan sadis pada Minggu 6 Maret. Ia tak berdaya saat mendengar cucunya, Marcella Awi, dibunuh dengan 22 tikaman di Kelurahan Banjir Lingkungan 7, Tikala, Manado, Sulawesi Utara. Nyonyo dan keluarga kini memilih menyerahkan masalah kepada pihak kepolisian tanpa ada upaya melakukan pembalasan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Randy Umar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Randy. Ya baik Tribuners, selamat siang semuanya. Jadi saya mau laporkan tentang kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Kota Manado pada hari Minggu yang lalu, tanggal 5 Maret 2022. Kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Banjar Lingkungan 5, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, dari situ, dari pantauan, dari informasi yang saya terima, kejadian ini dipicu karena masalah komunikasi. Pelaku dan korban diketahui masih status berpacaran, belum ada status menikah. Nah, ini muncul karena masalah komunikasi di mana kala itu korban itu memanggil pelakunya yang ada kekasih sementara pesta miras dengan teman-temannya. Karena tak terima dengan teguran yang terlalu keras yang disampaikan oleh korban, pelaku kemudian mengajak korban pulang. Di perjalanan, tiba-tiba pas di lokasi tempat kejadian perkara, di pos Kambling, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau yang dia bawa dan menikam kekasihnya itu secara membabi buta. Terdapat 22 tikaman ya, 22 tikaman sesuai dengan informasi yang kami terima di kepolisian. Jadi korban itu tak berdaya, tergeletak, Tribuners. Jadi kejadian itu terjadi sekitar pukul 4 subuh. Dan warga pun di situ tidak ada di situ. Nanti warga temukan korban itu saat pukul jam 7 pagi. Nah, tadi informasi kami telah rangkum tambahan, sudah ke rumah duka, dan dari rumah duka tadi kami telah memantau secara langsung bagaimana
keluarga korban sendiri, yaitu Bapak Nyonyo yang selaku opanya, Nyonyo Usman, begitu sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka menuntut agar pelaku pun ini bisa dihukum mati atau dihukum seumur hidup. Mereka tidak akan lakukan pembalasan apapun, tapi mereka akan meminta kepada pihak Kapolda Sulawesi Utara agar menghukum pelaku ini menghukum mati atau menghukum seumur hidup kan atas perlakuan kepada cucunya ini yang masih tergolong usia 15 tahun, anak di bawah umur. Dan tadi juga kami telah melaporkan kondisi terkini bahwa ada informasi terbaru dari perkembangan kasus ini, di mana rumah pelaku yang jadi korban pelaku pembunuhan ini dibakar oleh orang yang tak dikenal. Sejauh ini kami telah langsung datang dari TKP. Kami telah melihat bahwa rumahnya memang hangus secara semuanya, atap memang genteng memang terbakar semuanya. Dan warga pun di sekitar sampai sejauh ini ketika kami konfirmasi dan tanya juga dari pihak kepolisian, mereka tidak tahu siapa pelakunya. Mereka hanya melihat bahwa api itu telah terbakar. Api itu sudah menyebar di rumah dan pelakunya tidak diketahui siapa. Namun dari informasi polisi menyebut bahwa ini memang ada orang yang datang masuk untuk membakar rumah ini. Dan ke depan ini, dan untuk status pelaku ini, pelaku sekarang sementara di Polsek Tikala sudah diamankan. Pelaku sendiri menyerahkan diri atas apa yang telah dilakukannya. Pelaku menyerahkan diri dan kini sedang ditahan di Polsek Tikala, Kepolisian Sektor Tikala. Terima kasih untuk informasinya, Mei. Ya baik, terima kasih Randy atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kakek korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekitar setengah 4 sampai jam 4 subuh. Oh, subuh. Iya. Jadi saat ditemukan korban sendiri di TKP, di pos Kamling. Oh, sudah tinggal sendiri? Iya, tidak ada orang. Nanti kurang siang baru masyarakat temukan. Jadi memang saat ditemukan korban sudah tidak tertidur, tergeletak tanpa daya. Masih sumbernya masih ada nyawa tuh sudah ada gitu. Oke. Dari tetangga sendiri waktu informasi itu seperti apa Pak? Ada kesaksian Bapak tanya-tanya di lokasi? Dari keterangan dari tetangga yang di tempat kejadian tidak ada. Kami hanya menerima laporan kedatangan dari petugas kepolisian di tempat sini. Gitu kan? Oke. Terus dari pelaku sendiri, yang dari pelaku kasus pembunuhan ini, Om Nyonyo sendiri kenal dengan pelaku ini? Selama ini saya tidak kenal. Oh, selama ini tidak pernah kenal. Dari keluarga sendiri tidak kenal? Mungkin ada 1-2 orang mungkin yang kenal. Polresta Mamuju, Sulawesi Barat menikahkan sepasang kekasih yang sempat kawin lari. Langkah tersebut diambil dalam penyelesaian kasus secara restoratif justice atau kesepakatan kekeluargaan. Atas dasar persetujuan kedua pihak keluarga agar sang pria dapat bebas dan tidak jadi mendekam di dalam penjara. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Fahrun. Ya, rekan Mei. Ya, rekan Mei, dapat saya informasikan bahwa Polresta Mamuju ini kemudian menikahkan sepasang kekasih yang merupakan warga Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana sebelumnya sepasang kekasih ini itu sempat kawin lari atau nikah siri, namun salah satu pihak keluarga korban dari perempuan itu melaporkan kejadian tersebut ke Reskrim Polresta Mamuju. Lalu Reskrim Polresta Mamuju kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan menangkap seorang lelaki yang usia 40 tahun ini, yang dimana lelaki ini membawa kabur sang perempuan inisial S dan sudah hamil 6 bulan, sehingga pria lelaki ini itu kemudian sempat ditahan atau mendekam dalam sel tahanan. Namun karena persetujuan kedua belah pihak antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki ini, sehingga jalur yang ditempuh itu yaitu penyelesaian secara kekeluargaan atau jalur restoratif justice, sehingga Polresta Mamuju bersama dengan PPA Polresta itu kemudian sepakat dan pihak kedua keluarga korban kemudian sepakat untuk mengambil jalur untuk dinikahkan secara resmi di Polresta Mamuju.
Akhirnya setelah dinikahkan di Polresta Mamuju, akhirnya sang laki-laki yang tadinya membawa kabur anak perempuan ini itu kemudian dapat bebas dari Polresta Mamuju dan tidak ditahan lagi. Namun dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu sebagai suami dari perempuan yang sempat dia bawa lari ini. Sehingga AKP Rigan Hadi Negara Kasat Reskrim Mamuju itu menjelaskan langkah tersebut adalah upaya restoratif justice atau penyelesaian kasus secara kekeluargaan, di mana kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki ini itu sepakat untuk menikahkan anaknya di Polresta Mamuju dan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Seperti itu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Fahrun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Warga Kampung Kedung Cinde, Desa Katulisan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang menginginkan tempat relokasi atau tempat yang aman guna terhindar dari bahaya abrasi Sungai Ciujung yang mengakibatkan tanah longsor. Kini sudah ada 5 rumah yang mengalami kerusakan berat. Bahkan 2 rumah diantaranya sudah ditinggal oleh pemiliknya. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Desi Purnamasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Desi. Ya, baik rekan Mei dan juga Tribuners di rumah. Memang sebelumnya kami dari tribunbanten.com sempat mengunjungi lokasi abrasi sungai yang ada di Kampung Kedung Cinde, Desa Katulisan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Lokasi di sana memang tampak sebanyak 5 rumah sudah mengalami rusak berat dan beberapa rumah warga, ada 2 rumah warga pun yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya lantaran sudah tidak layak huni dan para warga pun takut untuk menempati rumah tersebut. Dan memang ada beberapa warga yang masih bertahan di rumahnya tersebut lantaran mereka mengaku tidak memiliki tempat tinggal lain dan mereka juga bingung akan pindah kemana gitu. Dan hingga saat ini memang bantuan yang sudah turun sejauh ini sudah ada, namun hanya berupa bantuan sembako. Dan salah satu warga pun menuturkan bahwa yakni Ibu Sukana, ia mengatakan bahwa sejauh ini bantuan yang datang hanya merupakan sembako yang didatangkan, namun
hal itu memang yang paling diinginkan oleh warga sekitar, yakni mereka menginginkan adanya relokasi atau tempat aman terlebih dahulu. Lantaran para warga pun mengaku bahwa mereka sempat merasakan resah pada saat hujan turun, dan mereka pun jika hujan turun pada saat malam hari, mereka harus mengungsi dan juga mencari tempat aman sendiri, bahkan mereka tinggal di depan, tidur di depan rumahnya masing-masing. Dan memang kejadian ini sudah dirasakan oleh warga Kampung Kedung Cinde selama 5 tahun lamanya. Namun longsor tersebut mulai kembali terjadi pada minggu kemarin, yakni tepatnya di hari Selasa bertepatan dengan banjir yang melanda di Kota Serang. Dan pada saat itu air luapan Sungai Ciujung meluap, namun memang tidak masuk ke permukiman warga. Hanya memang banjir tersebut mengakibatkan membawa sejumlah tanah yang ada di permukiman warga tersebut sehingga mengalami abrasi, dan juga rumah warga pun terbawa, dan saat ini kondisinya rumah warga yang masih ditempati tersebut hanya tertinggal pada bagian depannya saja dan meninggalkan satu ruang kamar saja. Dan sejauh ini warga pun berharap pemerintah setempat agar memberikan bantuan dan juga perhatiannya kepada para warga. Namun memang sejauh ini pihak Tribun Banten pun sudah mengkonfirmasi kepada pihak Kepala Desa Katulisan. Ia pun menuturkan bahwa memang sejauh ini pihaknya sudah mengupayakan untuk adanya relokasi bagi warga Desa Katulisan tersebut. Namun memang hingga saat ini dari pihak pemerintah daerah pun belum kembali adanya jawaban, dan pihak kepala desa pun menginginkan pihak Bupati Serang agar turun dan melihat warganya yang hingga saat ini masih mengalami abrasi sungai. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Banjir di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Senin 7 Maret menyebabkan sejumlah tempat terendam banjir. Hal itu kemudian menjadi perhatian Palang Merah Indonesia Tala. Mereka langsung bergerak ke lapangan dan menyiapkan makanan untuk didistribusikan bagi para korban banjir. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Roy. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan Mei. Kami informasikan tingginya intensitas curah hujan yang terjadi mulai pagi pada Senin kemarin hingga menjelang petang. Itu memang berdampak terhadap luapan air hujan, baik itu di sungai-sungai maupun di lingkungan permukiman, dan menyebabkan sejumlah tempat terpantau sekitar 8 tempat di Tanah Laut yang terluapi air atau kebanjiran. Terparah terjadi di Desa Ranggang, Kecamatan Tagisung. Tercatat sekitar 730 sekian jiwa yang terdampak dari total keseluruhan sekitar 1.700 dari sekitar 8 tempat yang terdampak banjir. Kondisi yang terparah di Desa Ranggang pada siang menjelang sore hingga malam tadi, ruas jalan raya setempat yang merupakan akses utama ke arah pantai Tagisung, pantai ternama di Kabupaten Tanah Laut, juga tidak bisa dilintasi selama beberapa jam karena genangan cukup dalam, dan juga cukup banyak rumah warga setempat yang kebanjiran dengan ketinggian hingga setinggi pinggang orang dewasa. Kondisi tersebut sangat merepotkan masyarakat setempat, walaupun memang banjir di tempat tersebut bukan hal baru, karena 2 hari yang lalu juga ketika terjadi hujan deras juga banjir melanda, cuman tidak separah pada banjir yang terjadi Senin kemarin. Namun jika dibandingkan pada bencana alam musibah banjir pada pertengahan Januari 2021 kemarin, memang kondisi yang terjadi banjir pada Senin kemarin tidak separah kondisi setahun yang lalu. Namun demikian, tetap saja bahwa bencana musibah banjir ini juga
cukup merepotkan warga karena sebagian juga harus terpaksa mengungsi walaupun hanya ke rumah-rumah sanak kerabat mereka. Karena itu kemudian dari Palang Merah Indonesia Tengah Laut bergerak cepat pada malam hari tadi. Mereka langsung mendirikan dapur umum di markas PMI setempat di Kota Pelihari dan langsung mendistribusikan nasi bungkus setelah mereka gotong royong memasak bersama di markas PMI setempat sebanyak sekitar 750 nasi bungkus yang langsung didistribusikan ke daerah terdampak banjir terparah di Desa Ranggang. Dan pantauan pada pagi tadi, kebetulan saya juga langsung memantau pagi tadi ke Desa Ranggang. Kondisi sudah pulih, jalan raya yang semula sempat terendam juga telah lancar setelah kering dan semua rumah warga juga telah terbebas dari luapan air. Kondisi serupa juga terjadi di 7 tempat lainnya yang pada Senin malam terdampak banjir dan semua sudah kembali beraktivitas pada pagi tadi. Semua mulai berbenah dan bersih-bersih rumah mereka masing-masing dan sekarang kondisi sudah normal. Cuaca juga hari ini cukup cerah tapi juga masih terus dipantau oleh masyarakat maupun dari pemerintah daerah karena sesekali juga masih terdapat mendung yang memunculkan kerisauan tersendiri. Demikian rekan Mei, terima kasih. Ya, terima kasih Roy atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua PMI Tala. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya, ini ada aktivitas pembikinan nasi bungkus ya? Iya, ini bagian kegiatan kita dari PMI Kabupaten Tanah Laut untuk mensupport kegiatan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, kemudian BPBD. Kami menyiapkan dapur umum untuk keperluan warga masyarakat kita yang terdampak banjir. Dan sampai malam hari ini, dari tadi sore kami melakukan kegiatan, sudah lebih dari 1.000 bungkus yang kita siapkan. Dan sudah sebagian besar kita distribusikan. Ini langsung malam ini Pak ya? Malam ini begitu ada permintaan, kita langsung kerjasama dengan BPBD dan Dinas Sosial untuk mendistribusi bantuan-bantuan yang kawan-kawan dari dapur umum PMI ini mempersiapkannya. Ada sekitar berapa jiwa Pak ya? Ini masih didata, ya masih. Tim dari Polres Kayong Utara Polda Kalimantan Barat melaksanakan operasi keselamatan Kapuas 2022 di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut ditujukan kepada para pengendara yang melintasi Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, untuk selalu menggunakan masker. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Jovi Lasta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Jovi. Oke. Terima kasih rekan Mei. Saya Jovi Lasta dari Tribun Pontianak. Bisa saya sampaikan bahwa pihak Polres Kayong Utara melaksanakan operasi keselamatan Kapuas tahun 2022. Yang ini dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kayong Utara bersama personel Polres Kayong Utara seperti itu. Nah, ini dilakukan di Jalan Tanjung Pura, tepatnya di Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pelaksanaan OPS Keselamatan Kapuas 2022 ini sebagai tindak lanjut, yaitu menuju bulan suci Ramadan seperti itu. Nah, tentunya penegakan ini dilakukan kepada para pengendara yang melintasi wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang ada di layar kaca ini merupakan penindakan bagi pengendara yang tidak menggunakan masker seperti itu. Nah, bagi yang menggunakan masker juga untuk tetap diberikan himbauan seperti itu, sosialisasi kepada para pengendara, baik itu roda 2 maupun roda 4 dan pengendara ataupun pengemudi angkutan umum serta truk seperti itu. Nah, ini dilakukan pihak Polres Kayong Utara sebagai tindak untuk menciptakan Kamsel Ticap lantas yang aman dan tentram bagi para pengendara, dan juga ini sebagai upaya dari pencegahan penyebaran virus COVID-19 terutama di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, bisa saya sampaikan dari pelaksanaan OPS Keselamatan Kapuas tahun 2022 ini dimulai dari tanggal 1 Maret
tahun 2022 hingga tanggal 14 Maret tahun 2022, yaitu diperkirakan sekitar 2 pekan seperti itu. Nah, berdasarkan penyampaian dari Kapolres Kayong Utara, yaitu AKBP Arif Hidayat, melalui menyampaikan maksud saya amanat dari Kapolda Kalimantan Barat, yaitu ada 7 penindakan yang penertiban kepada pengendara. Di antaranya yang pertama itu pelanggaran bagi pengendara yang menggunakan handphone seperti itu di jalan raya, berbonceng lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia seperti itu, pengemudi kendaraan di bawah umur, mengemudi di bawah pengaruh alkohol maksud saya, melawan arus dan tidak menggunakan safety belt saat berkendara. Nah, ini tentunya penindakan yang dilakukan oleh pihak Polres Kayong Utara melalui Satuan Lalu Lintas Polres Kayong Utara. Nah, selain itu juga pada tanggal 5 Maret tahun 2022, pihak Polres Kayong Utara juga melaksanakan tes urin kepada pengemudi angkutan umum maupun truk. Nah, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk mencegah ataupun mengetahui, mendeteksi secara dini para pengemudi ini apakah ada menggunakan obat-obatan terlarang ataupun tidak. Nah, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menuju Kamsel Ticap Lantas yang aman dan tentram bagi pengendara, terutama yang melintasi wilayah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat seperti itu. Nah, tindakan dari pihak kepolisian ini tentunya ini mengedepankan lebih dari pola-pola preventif, persuasif, tegas dan humanis tentunya kepada pengendara seperti itu. Kembali rekan Mei. Terima kasih Jovi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satlantas Polres Manggarai Barat mengamankan sebanyak 20 kendaraan bermotor roda 2 pada Senin 7 Maret. Puluhan motor yang berasal dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur itu diamankan di kantor Satlantas Polres Mabar lantaran tidak memiliki dokumen. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Gesio Viana, yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan Gesio. Baik, selamat siang untuk rekan Mei, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat mengamankan sebanyak 20 kendaraan bermotor jenis roda 2 yang berasal dari Surabaya. Puluhan kendaraan tersebut diamankan lantaran tidak memiliki dokumen dari daerah asalnya, ya di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kasat Lantas Polres Manggarai Barat Ibtu Roy Kebrediti saat dikonfirmasi mengatakan bahwa puluhan kendaraan tersebut bergerak atau dibawa menggunakan kendaraan truk ekspedisi dari Pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu 5 Maret 2022 lalu dan tiba di Pelabuhan Multipurpose Vehicle Labuan Bajo pada Senin 7 Maret 2022. Setelah mendapatkan informasi yang didapatkan dari pihak Brimob Kopi 4 Batulan B Pelopor Labuan Bajo terkait soal pengiriman puluhan kendaraan tersebut, pihak Satlantas Polres Manggarai Barat bergerak cepat dan langsung mengamankan 20 unit kendaraan tersebut, 1 unit truk ekspedisi beserta supirnya atas nama Stefanus Jebarut. Dan di dalam proses pemeriksaan maupun juga penyelidikan awal ditemukan bahwa seluruh kendaraan tidak memiliki dokumen dari daerah asal atau dari Satlantas Polres terdekat. Setelah itu ditemukan juga sejumlah kendaraan yang tidak memiliki STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor. Lebih lanjut didapati juga sekitar beberapa kendaraan yang memiliki yang telah mati, baik itu STNK maupun juga pajaknya. Saat ditanya apakah motor tersebut merupakan motor bodok atau motor curian dari asli Surabaya, dari daerah asalnya Surabaya dan dikirimkan ke Labuan Bajo,
Kasat Lantas mengatakan bahwa hal tersebut akan dikoordinasikan ke pihak Satreskrim Polres Manggarai Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Lebih lanjut, di dalam proses pengungkapan kasus tersebut, itu Royke Berdi menjelaskan bahwa setiap kendaraan yang dibawa dari daerah luar harus memiliki surat jalan, dan surat ini tidak ditemukan oleh pihak kepolisian dari puluhan motor yang dibawa tersebut. Demikian rekan Mei. Terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Manggarai Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Jelas di belakang saya, kami telah mengamankan sekitar 20 unit kendaraan roda 2. Di antaranya dipisah, ada kendaraan yang besar itu ada 10 dan yang kecil ada 10. Jadi untuk kronologisnya, kejadian ini kita dapat informasi semalam subuh. Akhirnya kita dari Satuan Lalu Lintas bergerak cepat bersama dengan rekan-rekan yang memberikan informasi dari Satuan Brimob Labuan Bajo, dan kami langsung turun dan kami membawa sebuah ekspedisi. Kami kawal sampai di sini, dan setelah kami cek sekitar 20 unit ini ada beberapa yang terdapat, 3 diantaranya tanpa STNK, ya, tanpa STNK maupun surat-surat lainnya. Namun untuk diketahui bahwa seharusnya kendaraan yang berasal dari luar daerah ke daerah lain itu harus ada surat jalan, ya. Dalam hal ini mereka dapat surat dari Satuan Lalu Lintas Polres terdekat. Namun pada saat kami periksa tidak ada sama sekali yang dokumen yang mereka bawa. Kebakaran hebat melanda 4 unit ruko di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun kerugian material diperkirakan sampai ratusan juta rupiah. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Johannes. Baik rekan Mei dan semua Tribuners, selamat siang. Dari Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau kami melaporkan kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu lalu melanda 4 ruko milik masyarakat tepatnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang berada tepat di Jalan Lintas Timur kilometer 58. Keempat ruko tersebut milik masyarakat, milik warga bernama Sudiono, yang sejatinya disewakan kepada 4 kepala keluarga lainnya, di antaranya yakni Mary Oktora yang merupakan pedagang harian, Suyono merupakan membuka usaha bengkel, kemudian Edi Seniawan berjualan bandrek, dan Isna ini merupakan usaha membuka gudang cat. Kebakaran berawal ketika seorang warga bernama Nurukan yang tepat tinggal berada di belakang ruko tersebut mencium bau kebakaran pada pukul 11:50. Kemudian saksi langsung melihat ke arah ruko dan ternyata sudah dalam keadaan terbakar dan mengeluarkan asap tebal. Tepatnya berada di atas ruko yang membuka usaha bandrek. Hal itu membuat dia berteriak minta tolong kepada masyarakat sekitar untuk melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Kemudian masyarakat juga dan perangkat setempat menghubungi pihak pemadam kebakaran milik Pemkab Pelalawan. Tidak berapa lama ada 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pelalawan turun ke lokasi. Selain itu ditambah juga dengan personil TNI dan Polsek sekitar turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Pemadaman dilakukan hampir selama 2 jam yang dibantu oleh masyarakat sekitar, sehingga tidak semua ruko yang terbakar, baik itu bagian dalam atau bagian luar. Pendinginan sudah dilakukan dan api dapat disekat. Namun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Sedangkan berdasarkan perhitungan sementara kerugian material yang timbul akibat kebakaran ini mencapai 100 juta rupiah. Sampai saat ini Polsek Pangkalan Kerinci juga masih melakukan penyelidikan terhadap kebakaran tersebut. Pasalnya belum ditemukan dari mana api tersebar. Artinya belum didapatkan penyebab kebakaran. Sedangkan api yang pertama kali terlihat hanya dari atap ruko yang membuka usaha bandrek. Sampai saat ini juga pihak Damkar terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk
mencegah kebakaran rumah maupun kebakaran gedung dengan menyiapkan papar atau racun api dan juga mempelajari bagaimana cara mengatasi jika terjadi ada kebakaran yang disebabkan oleh tabung gas ataupun kompor. Demikian rekan Mei, kami laporkan dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kembali ke studio. Terima kasih Johannes Tanjung atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Aksi tersebut bertujuan untuk menolak rencana pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Safwan. Ya, baik Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwa sejak pagi tadi sekitar kurang lebih pukul 8 waktu Indonesia Timur, para sejumlah pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai solidaritas mahasiswa dan juga masyarakat Papua di Kabupaten Manokwari melaksanakan aksi yang mana sebelumnya telah dilaksanakan, yakni aksi penolakan pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat. Masa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai solidaritas mahasiswa dan juga masyarakat Papua di Manokwari sendiri beralasan bahwa ketika terjadi pemekaran yang di Provinsi Papua dan juga Papua Barat dapat berdampak negatif terhadap masyarakat asli pribumi yang ada di Pulau Papua itu sendiri. Sebab selama keberlangsungan Provinsi Papua dan juga Papua Barat sendiri yang menikmati hasil pemekaran tersebut adalah bukan orang asli Papua itu sendiri, sementara orang Papua sendiri masih berjualan di pinggiran jalan dan lain-lain, sehingga mereka pada hari ini melakukan aksi susulan untuk menolak keberadaan daerah otonomi baru di Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Sementara dalam pantauan kami di lapangan sejak pagi masa aksi melaksanakan demonstrasi di wilayah depan kampus Universitas Papua, tepatnya di jalan Gunung Salju Amban sendiri. Mereka rupanya dihadang oleh pihak aparat yang tadinya mereka ingin tujuan aksi ini ingin ke kantor DPR, namun aparat berdasarkan hasil negosiasi dan lain-lain, sehingga aparat mempertimbangkan situasi Kantipmas dan lain-lain, sehingga aparat memutuskan agar mereka tetap menggelar aksi di sini sambil menunggu koordinasi dengan pihak DPR. Namun hingga aksi itu usai, masa aksi tidak ditemui oleh anggota DPR dan sempat menyatakan diri untuk menduduki ruas jalan Gunung Salju Amban Kabupaten Manokwari. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Manokwari sendiri, beliau mengapresiasi aksi damai yang dilaksanakan oleh kawan-kawan mahasiswa dan beliau tetap menjaga keamanan dan kondusivitas lingkungan wilayah Kabupaten Manokwari itu sendiri, Mei. Terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Masyarakat yang mendukung Manokwari tetap aman, tetap kondusif. Ada berapa personil yang diturunkan? Personil kita menurunkan dari Polres, Sabara Polres, dan dari backup dari Satuan Sebelumnya mereka kan ingin ke kantor DPR ini, mungkin apa pertimbangan polisi untuk mereka tetap melakukan orasi? Pertimbangannya sebenarnya gampang, karena ketika long march berarti kami harus menutup jalan, kan begitu, sehingga ada kepentingan masyarakat umum di sana yang terganggu.
intinya adalah kepentingan masyarakat umum. Pada umumnya aksi sejak pagi sampai siang. Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar bentrok di dalam kampus. Bentrokan terjadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Tengah pada Senin 7 Maret. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nasrullah Arsyad mengatakan bahwa awal mula bentrok karena perselisihan antar perorangan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Wahyudin Tamrin, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Wahyudin. Baik, rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada, saat ini saya mengabarkan dari Makassar terkait kejadian bentrok yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia pada hari Senin Maret 2022 kemarin. Jadi bentrokan terjadi sekira pukul 15.00 yang bermula dari individu antar fakultas tersebut. Jadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muslim Indonesia Nasrullah Arsyad mengatakan bahwa bentrokan terjadi berawal dari individu atau person, tidak mengatasnamakan lembaga. Karena adanya rasa solidaritas dari kawan-kawan yang berselisih tersebut sehingga berkumpul dan terjadi aksi bentrokan di dalam kampus. Setelah mendapat informasi tersebut, pihak kepolisian dari Kapolsek Panakukang segera mengutus anggotanya tanpa seragam ke lokasi dan berkoordinasi dengan pihak pimpinan atau jajaran pimpinan Universitas Muslim Indonesia. Sehingga dengan bantuan pihak kepolisian dan keamanan di kampus tersebut sehingga aksi bentrokan cepat selesai. Sekira pukul 16.00 pihak kepolisian yakni Kapolsek dari Panakukang bersama timnya langsung ke lokasi dan melakukan penyisiran serta mensortir setiap pengendara, baik itu mahasiswa ataupun orang lain yang hendak keluar dari kampus UMI maupun masuk ke UMI. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya mahasiswa atau pihak lain yang masuk ke dalam kampus dengan membawa senjata tajam, sehingga untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Hingga malam pihak kepolisian masuk ke dalam kampus dan menyisir bagian-bagian atau tempat-tempat yang ada di dalam kampus untuk mencari tahu pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi bentrok tersebut. Ya, demikian laporan saya rekan Mei di studio. Terima kasih Wahyudin dari Tribun Timur atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Rektor 3 UMI, berikut tayangannya untuk Anda. Antara person dengan person, ya dengan person dan person ini ya muncul solidaritas dari kawan-kawannya, teman-temannya, ya itu. Jadi muncul solidaritas, tapi lewat dengan kebijakan pimpinan universitas untuk menelusuri, yaitu bahkan dengan bantuan Bapak Kapolsek untuk mengetahui siapa pelakunya, melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber awalnya seperti apa ini, ya itu. Saya kira itu. Mungkin ada langkah antisipasi, Prof? Apakah diliburkan atau bagaimana? Tidak, tetap bagus, tetap kondusif. Yang pasti persoalan ini adalah persoalan biasa antara pribadi dengan pribadi, ya tidak diboncengi dengan hal-hal yang lain. Ya. Namun demikian, karena ini adalah suatu permasalahan yang tentunya harus diketahui apa penyebab awalnya melalui ya bantuan dengan Pak Kapolsek untuk menelusuri siapa pelakunya ini. Prof, tadi kan sempat ada lemparan atau sembarang. Ya, justru apakah itu mengganggu proses perkuliahan dan terpaksa mahasiswa dipulangkan di awal atau? Tidak. Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilannya sebagai mahasiswa. Unjuk rasa yang digelar di halaman gedung Rektorat FH ini sempat terjadi kericuhan antara pihak Fakultas Hukum itu sendiri. Bahkan mahasiswa yang tergabung sebagai massa aksi ini sempat memaksa masuk ke gedung Rektorat Fakultas Hukum untuk mencari dekan yang masuk dalam tuntutannya. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rahmat. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami jelaskan bahwa sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Rektorat Universitas Pakuan Bogor pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 kemarin. Adapun aksi unjuk rasa tersebut merupakan tuntutan dari rasa ketidakadilan yang diterima oleh sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Namun aksi unjuk rasa yang tadinya berlangsung ataupun berjalan secara kondusif tiba-tiba terjadi adanya gesekan antara dosen dengan dosen di depan gedung Rektorat Unpak Bogor. Bahkan mahasiswa pun sempat merangsek masuk ke dalam gedung Rektorat Universitas Pakuan Bogor. Berdasarkan informasi yang berhasil kami dapatkan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, beliau mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa tuntutan yang ditujukan kepada Rektor Unpak, terkhusus untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Dalam tuntutannya tersebut, Ketua B mengatakan bahwa yang pertama yakni terkait adanya baju PKKMB yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, karena tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh sejumlah mahasiswa. Kemudian mahasiswa pun merasakan tidak bisa menjalankan mata kuliah KKPH sehingga tidak bisa melanjutkan pembelajaran skripsi ke depannya. Pun dengan tuntutan lainnya yakni mahasiswa menuntut transparansi nilai yang ataupun sinkronisasi nilai yang diberikan oleh Fakultas Hukum Unpak itu sendiri, sehingga mereka melakukan aksi unjuk rasa pada hari kemarin. Selain itu, aksi unjuk rasa pun menurut Ketua BEM tidak menampik bahwa saat ini adanya konflik internal di Badan Fakultas Hukum Universitas Pakuan itu sendiri. Dia pun meminta untuk Rektorat Universitas Pakuan untuk segera menyelesaikan tuntutan-tuntutan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, serta tuntutan penyelesaian konflik internal yang terjadi di Badan Hukum ataupun di Badan Fakultas Hukum itu sendiri. Belakangan ini diketahui bahwa konflik internal itu terjadi antara Dekan Fakultas Hukum dengan lembaga struktural Fakultas Hukum, yakni dosen. Mahasiswa pun tidak ingin melihat bahwa keserakahan dari dekan dengan lembaga strukturalnya bisa membuat mahasiswa menjadi korban dari keserakahan mereka. Namun sepanjang aksi unjuk rasa yang berlangsung, pantauan kami kemarin pihak rektorat ataupun pihak rektor Universitas Pakuan Bogor belum bisa memberikan keterangan yang secara jelas. Namun belakangan ini kami mendapatkan informasi bahwa Rektor Unpak telah berbicara kepada mahasiswa Fakultas Hukum guna bisa menyelesaikan semua permasalahan mahasiswa dan konflik internal yang terjadi di Badan Fakultas Hukum itu sendiri. Begitu Mei, laporan dari kami. Terima kasih Rahmat Hidayat atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua BEM Universitas Pakuan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita 4 bulan yang lalu, bahkan 5 bulan yang lalu, kita tuh menuntut bahwasannya baju PKKMB angkatan 2021 sama angkatan 2020. Karena bagi kita mustahil sekelas Universitas Pakuan tidak mampu memberikan baju. Pertama, kita tidak dapat diberikan baju. Terus tuntutan yang kedua, yaitu tidak adanya sinkronisasi nilai. Jadi untuk kawan-kawan 19 tidak mampu melaksanakan KKPH atau kerja kuliah profesi hukum. Untuk angkatan 18-nya dampaknya mereka itu tidak dapat melaksanakan skripsi. Dan yang lebih besarnya lagi, selain itu ternyata selain bobroknya di struktural, dosen kita juga bobrok. Ternyata bobroknya dosen kita itu adalah karena dekannya. Jadi sekarang ini keresahan mahasiswa tuh kita dipertontonkan dengan kegilaan kekuasaan. Entah itu makanya mahasiswa berangkat tidak dari pihak dosen dan tidak pihak dekan. Kita malu karena kita akreditasi A, tapi kita dipertontonkan dengan kesifat binatangannya manusia yang dilakukan pada kekuasaan. Jadi itu. Tim Antik Siginjai di Tres Narkoba Polda Jambi dan Polres Jajaran berhasil mengamankan 4,2 kg sabu-sabu, 32,2
ganja dan 177 butir pil ekstasi dari 119 orang tersangka kasus narkotika. Tidak hanya itu, petugas juga turut mengamankan uang tunai sebesar 37.456.000. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aryo. Baik, selamat siang Mei dan Tribuners. Kami informasikan memang baru saja berakhir operasi antik Siginjai Polda Jambi dan jajaran yang berlangsung selama 20 hari Mei. Di mana seperti disebutkan di awal memang ada 119 orang tersangka yang diamankan, dan dari 119 ada 9 tersangka perempuan Mei. Di mana mereka itu terbukti positif mengkonsumsi narkoba dan beberapa jaringan dari peredaran narkoba di Jambi. Untuk informasi Mei, bahwasanya ini merupakan hasil ungkap dari Polda dan Polres jajaran di daerah, di mana operasi antik ini sendiri menyasar mulai dari tempat kos, hiburan malam, serta beberapa tempat karaoke lainnya yang ada di kota Jambi yang masih beroperasi. Ini juga merupakan atensi dari jajaran Polda Jambi, di mana memang di masa pandemi saat ini memang ada aturan untuk di kota Jambi untuk pemberlakuan jam malam. Untuk saat ini, Mei, untuk barang bukti sudah diamankan di Polda Jambi bersama dengan beberapa Polres lainnya beserta dengan tersangka. Mereka saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut, apakah kemudian akan terbukti untuk sebagai mulai dari jaringan pengedar atau lainnya, atau hanya sebagai pengguna Mei. Kita masih akan konfirmasi langsung kepada Direktorat Polda Jambi. Seperti keterangan dari Kabak Binops Ditres Narkoba Polda Jambi, Kompol Gokma, saat ini mereka sedang mendalami lebih lanjut terkait jaringan-jaringan yang saat ini masih ada di kota Jambi dan di daerah-daerah Jambi melalui hasil operasi antik ini. Begitu Mei. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan Mei. Nanti kita lengkapnya konfirmasi lagi ke Polda Jambi. Begitu Mei. Terima kasih Aryo Tondang atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabak Binops Ditres Narkoba Polda Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Antik itu 2022. Jadi operasi antik di 2022 ini dimulai dari tanggal 11 Februari sampai 2 Maret 2022, terhitung 20 hari. Polda berhasil mengamankan 119 tersangka, 110 laki-laki dan 9 orang perempuan. Untuk jumlah kasus 89 kasus. Yang ditetapkan sebagai tersangka berapa? Jadi 119. Total barang bukti Bang? Untuk barang bukti, untuk sabu ada 4.259.476 gram. Untuk ganja ada 32 kilo lebih. Untuk ekstasi ada 117. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung melalui BUMDes akan memasarkan beras lokal Tanah Tidung. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tanah Tidung, Rudi, menyebutkan 2 jenis beras tersebut berasal dari berbagai wilayah di Tanah Tidung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Risnawati, wartawan Tribun Kaltara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Risna. Ya, untuk penyaluran pemasaran beras dari para petani yang ada di Tanah Tidung melalui BUMDes nantinya akan dipasarkan ke 3 OPD sebagai tahap pertama, yaitu OPD Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perdagangan, dan Dinas Sosial PMD. Kemudian juga pemasaran beras lokal ini dimaksudkan untuk mengangkat kesejahteraan para petani yang ada di Tanah Tidung. Kepala Dinas Pertanian Tanah Tidung juga mengatakan urusan pangan ini merupakan urusan wajib dan pemerintah harus hadir. Menurutnya juga adanya beras lokal, pemerintah Tanah Tidung dapat memproteksi harga beras yang ada di petani Mei, sehingga nilai tukar untuk petani lokal yang ada di Tanah Tidung bisa naik. Dengan begitu bisa mengangkat kesejahteraan para petani di Tanah Tidung. Sementara itu dari jumlah penduduk yang ada di Tanah Tidung, kata Kepala Dinas Pertanian, Tanah Tidung butuh memproduksi sekira 2.600 ton beras setiap tahunnya. Namun untuk produksi beras lokal di Tanah Tidung saat ini hanya mencapai 30%, sedangkan 70%
lainnya itu kebutuhan beras di Tanah Tidung didatangkan dari luar daerah. Seperti itu, Mei. Sekian dulu. Terima kasih Risna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Ketersediaan minyak goreng di beberapa supermarket, retail modern hingga toko biasa di Kota Pangkal Pinang kian menipis. Diketahui saat ini minyak goreng menjadi kebutuhan pokok yang sulit didapatkan. Bahkan beberapa retail modern di Bangka yang biasanya menjual minyak goreng sudah hampir 2 bulan terakhir tak menjual minyak goreng. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Pos, Sela Agustika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sela. Baik, terima kasih Mei. Diketahui memang saat ini ketersediaan minyak goreng tepatnya di Kota Pangkal Pinang sendiri memang saat ini sudah mulai langka, di mana pada beberapa toko sendiri baik itu di retail modern, supermarket dan lainnya stok minyak goreng ini sudah terbatas. Seperti diketahui di salah satu retail modern sendiri yang ada di Kota Pangkal Pinang hampir sudah 2 bulan lebih ini tidak menjual minyak goreng ini sendiri. Sementara untuk beberapa supermarket seperti di Hypermart, Puncak, dan Transmart sendiri masih menyediakan stok minyak goreng sendiri. Namun stok minyak goreng yang dijual ini masih saat ini sudah terbatas. Nah, untuk harga jual sendiri diketahui saat ini minyak goreng ini dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni 13.500 untuk kemasan 1 liter, dan untuk kemasan 2 liter sendiri dijual dengan harga 28.000 per 28.000. Nah, diketahui ada beberapa supermarket sendiri yang stok minyak goreng ini sudah habis, di mana supermarket ini hanya menyediakan stok minyak goreng premium seperti minyak jagung yang dijual dengan harga 82.000 per liter, dan ada juga minyak jenis Barco yang dijual 32.000 per liter. Nah, untuk minyak goreng saat ini sendiri di beberapa supermarket yang masih tersedia, memang pihak supermarket mengawasi secara ketat untuk pembelian sendiri. Di mana pihak supermarket sendiri membatasi pembelian untuk minyak goreng ini sendiri, di mana setiap orang hanya boleh membeli maksimal 2 liter. Dan pihaknya pun apabila ada yang melanggar atau membeli lebih, maka pihaknya akan melakukan pengambilan untuk kelebihan dari pembelian yang ada. Nah, seperti diketahui salah satu warga di Kota Pangkal Pinang sendiri, di mana saat ini untuk mengantisipasi penggunaan atau minyak goreng ini sendiri, warga ini terpaksa harus menghemat penggunaan minyak goreng sendiri, di mana mereka ini berharap agar pemerintah ini memiliki solusi atas ketersediaan minyak goreng ini, mengingat minyak goreng menjadi bahan baku utama yang digunakan untuk kebutuhan masak. Terima kasih, sekian. Nih. Terima kasih Sela Agustika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi terakhir Tribuners. Penarikan retribusi sewa kios atau toko di Pasar Sentral Kota Bumi Lampung terindikasi tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2015. Dedi, salah seorang pedagang kios beras, mengatakan kios yang ditempatinya kini harus tetap mengeluarkan uang sewa kios sebesar Rp1.358.000 per tahunnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Anung. Ya, rekan Mei, bisa dijelaskan. Para pedagang di kios Pasar Sentral melakukan keluhan di mana mereka tidak mendapatkan rincian soal retribusi pasar yang dipungut oleh petugas pasar ataupun dari oknum dinas perdagangan setempat. Mereka hanya mendapatkan kwitansi berupa jumlah total yang harus dibayar oleh masing-masing pedagang. Kemudian mereka juga berharap untuk mensosialisasikan apabila terjadi perbedaan perhitungan antara retribusi yang ada di Perda dengan retribusi yang dipungut oleh petugas dari dinas perdagangan setempat.
Akan tetapi mereka belum mendapatkan sosialisasi sampai saat ini. Namun pihaknya berencana untuk meminta penjelasan dari Dinas Perdagangan setempat. Wartawan setempat tadi bisa menghubungi Dinas Perdagangan melalui Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Henry, menyatakan bahwa perhitungan untuk retribusi kios itu dihitung oleh berdasarkan lokasi, kemudian dihitung berdasarkan luas bangunannya. Namun ia mengaku bahwa hitungan tersebut tidak ada di peraturan daerah nomor 11 tahun 2011. Akan tetapi ada di peraturan Bupati atau peraturan turunannya di peraturan Bupati nomor 40 tahun 2016, di mana perhitungannya sudah ada beberapa item yang harus dilakukan, dipungut, sehingga mereka bisa menanyakannya ke Dinas Perdagangan setempat. Ia berharap bisa mensosialisasikan dan dibantu oleh masyarakat semuanya. Demikian rekan Mei. Terima kasih Anung atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada surat edarannya. Surat edarannya ada. Ya ada. Dia begitu masuk tahun berjalan, ini kan bayarnya 20 hari tahun berjalan berakhir. Lambat. Iya. Sebelumnya berarti nominalnya nggak segitu kita bayar. Sebelumnya itu dulu kita ini Pak, dulu kan waktu awalnya beli 5 tahun. Itu 5 tahun, habis masa 5 tahun baru perpanjang setahun. Iya. Ini kita nyewa, Pak. Artinya nyewa. Nyewa. Berarti setiap tahun itu ada dari Dinas Perdagangan datang dengan meminta retribusi atau sewa lah bahasanya ya. Dengan nominal 2 juta sekian itu, Pak ya. Tapi sebelumnya dari Dinas Perdagangan sudah ada sosialisasi. Sudah. Isi sosialisasinya itu apa, Pak, kalau saya boleh tahu, Pak? Iya, dia kan ngomongnya ini Pak udah mulai, kalau bisa ada duit udah bisa dicicil. Sekaligus bisa. Pak, kita tahu nggak ini kita sewanya kemana ini, Pak? Ke perorangan kah atau langsung ke Dinas Pasar kah? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.